Selamat siang, saya dengan Dr. Murdani Abdullah, Chairman dari Divine Center of Excellence Gastroenterohepatologi di Eka Hospital. EUS adalah endoscopic ultrasound yang bisa kita gunakan untuk memeriksa bahagian dalam saluran cerna, juga bahagian di sekitar saluran cerna dengan teknik minimal invasif. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga ahli gastroenterologi yang terlatih tentunya dan tidak menggunakan X-ray. EUS ini merupakan penggabungan antara teknik endoskopi dan ultrasound. Oleh karena itu dapat melihat kelainan-kelainan di dalam luminal saluran cerna, juga bisa melihat bahagian luar dari dinding saluran cerna dengan ultrasound. Beberapa kelainan yang memerlukan pemeriksaan EUS baik untuk diagnostik maupun terapeutik, misalnya kelainan tumor di sepanjang saluran cerna atau infeksi kelenjar getah bening di luar saluran cerna, atau bisa juga karena kondisi kelainan kista, misalnya kista di pankreas ataupun tumor di pankreas dan di sekitar saluran cerna lainnya. Dan ini bisa dilakukan baik untuk diagnostik maupun untuk terapeutik pengobatan. Kalau kita urut mulai dari esofagus, ya tentu di sini ada tumor esofagus, tumor mediastinum, dan kemudian kita turun ke lambung, ada beberapa kelainan submukosal tumor di lambung ataupun kelainan ekstraluminal lambung, dan lebih lanjut lagi pankreas. Pankreas dengan beberapa kelainan yang biasanya membutuhkan pemeriksaan EUS seperti misalnya kista pankreas, baik itu pseudocyst maupun wall of necrosis dari pankreas. Kemudian untuk saluran cerna bagian bawah, EUS juga dapat digunakan untuk melihat kelainan-kelainan di daerah rektum maupun di daerah kolon sigmoid. Ya, saya kira banyak keunggulan EUS, di antaranya adalah bahwa EUS ini tidak menggunakan sinar tembus atau X-ray, kemudian tidak memerlukan kondisi khusus sama hal dengan endoskopi biasa, dan dapat memberikan informasi yang langsung terkait keadaan di dalam saluran cerna maupun keadaan di luar saluran cerna. Ya, tentu EUS ini di samping fungsi diagnostik juga punya fungsi untuk terapi, khususnya beberapa kelainan seperti misalnya untuk drainase pseudocyst dari pankreas. Kita bisa lakukan dengan EUS, melakukan drainase internal dengan memasang stent dan mengalirkan cairan dari kista ke dalam lumen lambung, dan sampai waktu tertentu kistanya kempes, kita bisa lepaskan drainnya dan masalah selesai. Dan juga kita bisa gunakan EUS ini untuk misalnya melakukan radiofrekuensi ablasi untuk kanker di pankreas. Dan hal lain juga bisa dilakukan seperti misalnya untuk paliatif seperti misalnya pengobatan cancer pain yang sering timbul pada kanker pankreas ataupun pankreas kronik, maka EUS bisa kita gunakan untuk melakukan apa kita sebut sebagai celiac plexus neurolysis. Itu melumpuhkan plexus celiacus, kita bisa mengurangi keluhan nyeri yang timbul akibat kanker maupun akibat pankreatitis kronik. Ya, seperti halnya pemeriksaan endoskopi lainnya,
AUS dapat dilakukan baik rawat jalan maupun rawat inap. Kalau hanya untuk diagnosis tentu bisa rawat jalan, namun untuk tujuan terapeutik sebaiknya dilakukan dalam rawat inap dengan catatan ada observasi pasca tindakan. Untuk persiapannya saya kira sama, bahwa untuk AUS yang dilakukan untuk saluran cerna bagian atas perlu puasa 6-8 jam, sementara untuk pemeriksaan AUS saluran cerna bagian bawah, rektum maupun kolon sigmoid perlu persiapan kolon atau bowel preparation dengan menggunakan laksatif yang sesuai. Ya, untuk bius ini memang tergantung tindakan. Kalau tindakannya diagnostik saja, saya pikir dengan sedasi ringan cukup. Namun untuk tujuan terapeutik sebaiknya memang pasien dibuatkan dalam bius umum agar dokter bisa bekerja lebih tenang dan pasien lebih stabil. Ya, pemeriksaan invasif seperti ini memang selalu dikaitkan dengan risiko. Kita tahu bahwa risiko AUS ada walaupun jarang, seperti misalnya rasa nggak nyaman di tenggorokan yang terkait dengan penggunaan lokal anestesia, dan juga rasa kembung akibat ada udara yang diberikan pada saat pemeriksaan. Namun gangguan seperti ini biasa minimal dan akan hilang dengan sendirinya. Namun untuk kondisi tertentu, nyeri hebat walaupun jarang terjadi, ataupun keluhan lainnya yang sifatnya mengancam kenyamanan pasien, sebaiknya memang berkomunikasi dengan dokter pasca tindakan. Kejadian seperti ini relatif jarang pada pemeriksaan AUS, baik yang diagnostik maupun yang terapeutik. Iya, AUS saya pikir punya kelebihan di mana alat AUS ini adalah penggabungan antara endoskopi dan ultrasound. Artinya pada satu alat yang sama kita bisa memanfaatkan fungsi endoskopi dan juga bisa memanfaatkan fungsi ultrasound untuk menuntun tindakan-tindakan terapeutik lebih lanjut. Saya kira dua hal ini sangat berbeda dengan kalau hanya endoskopi saja atau hanya ultrasound saja. Jadi penggabungan ini merupakan suatu inovasi yang sangat-sangat membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam saluran cerna maupun di sekitar saluran cerna. Ya, seperti halnya endoskopi, AUS merupakan bidang keahlian ahli gastroenterologi yang tentu tetap masih memerlukan training tambahan untuk bisa memanfaatkan secara optimal alat AUS ini, baik untuk tujuan diagnostik maupun untuk tujuan terapeutik.